Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat kembali lagi bersama saya M. Ulinwa Al-Fatin. Kali ini kita akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian. Jadi setelah kita kemarin sudah membahas jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo, langkah sebelum kita lanjut ke neraca lajur, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu jurnal penyesuaian, karena itu sangat penting di dalam akuntansi. Oke, langsung saja. Pada akhir periode akuntansi, terdapat saldo akun yang sudah siap untuk disajikan ke dalam laporan keuangan. Akan tetapi, juga terdapat saldo akun yang perlu dilakukan penyesuaian. Nah, jadi jurnal penyesuaian ini berfungsi untuk mengupdate, memperbarui data laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi, yaitu prinsip akrual. Jika sebuah entitas atau sebuah perusahaan tidak melakukan jurnal penyesuaian, maka akan terjadi salah saji di dalam laporan keuangannya. Karena apa? Karena saldo yang dilaporkan tidak update. Bisa jadi nominalnya kelebihan ataupun kekurangan. Jadi intinya tidak sesuai. Maka dari itu, sebelum laporan keuangan itu dibuat, kita perlu melakukan pengecekan di dalam setiap akhir periode akuntansinya agar kita bisa membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, nanti teman-teman akan melihat di dalam jurnal penyesuaian itu akan mempengaruhi saldo akun nominal dan saldo akun real. Mengenai akun nominal dan akun real ini, saya sudah membahasnya di video sebelumnya. Bisa teman-teman cek, barangkali ada yang belum nonton. Kemudian selanjutnya adalah item-item yang memerlukan jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, biaya dibayar di muka. Dan yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Kita akan bahas satu persatu, beserta contoh soalnya. Yang pertama adalah biaya yang masih harus dibayar. Merupakan beban atau biaya yang sebenarnya sudah terjadi, namun pembayarannya belum dilakukan sampai periode berikutnya. Contohnya adalah gaji karyawan yang akan dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Padahal gaji bulan ini, akan tetapi dibayarkannya bulan depan. Maka itu akan dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada hutang gaji, karena dianggap hutang karena kita belum melakukan pembayaran, dianggap beban karena itu merupakan beban pada periode tersebut, akan tetapi belum dilakukan pembayaran. Contoh soalnya adalah sebuah perusahaan memiliki gaji bulan Desember 2018 yang belum dibayarkan kepada karyawan, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Gaji tersebut baru akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2019. Maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian adalah beban gaji sebesar 20 juta pada hutang gaji sebesar 20 juta. Kemudian yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Merupakan pendapatan di mana perusahaan sudah memperoleh uang, akan tetapi perusahaan belum memberikan barang atau jasanya kepada pelanggan. Jadi kalimat mudahnya adalah, contohnya ketika kita mempunyai perusahaan, kita sudah menerima uang dari pelanggan, akan tetapi kita belum memberikan apa yang diminta oleh pelanggan. Nah, itu yang disebut sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini memiliki dua metode pencatatan, yaitu metode neraca dan metode laba rugi. Yang pertama kita bahas adalah metode neraca. Pada saat menerima pembayaran, pada saat kita menerima uang, maka akan dicatat sebagai kas.
debitnya kas. Kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa diterima di muka. Yang perlu diingat adalah pendapatan sewa diterima di muka. Ini yang perlu dicatat ketika melakukan pendekatan neraca. Kemudian ketika akhir periode, kita akan mencatat jurnal penyesuaian. Jurnalnya adalah pendapatan sewa diterima di muka, debit, dibalik. Kreditnya menjadi debit. Kemudian kreditnya pendapatan sewa. Oke, agar lebih mudah dalam memahami, nanti kita akan kasih contoh soal. Kemudian yang kedua adalah pendekatan laba rugi. Pada saat kita menerima pembayaran, pada saat kita menerima uang, maka kita akan mencatat sebagai kas, kreditnya pendapatan sewa. Kita langsung mengakui sebagai pendapatan secara sepenuhnya. Kemudian di akhir periode kita akan mencatat sebagai pendapatan sewa, sama kreditnya menjadi debit. Kemudian kreditnya sewa diterima di muka. Contoh soal adalah dengan menggunakan metode neraca terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Juni 2018, perusahaan menyewakan gedungnya yang tidak terpakai kepada pihak lain sebesar 12 juta untuk 1 tahun ke depan. Jadi kita punya gedung, karena gedungnya nggak kepakai, kita sewakan biar menghasilkan uang, kita sewakan. Kemudian ada pelanggan, ternyata pelanggan tersebut mau nyewa. Nah, pelanggan tersebut sewa 1 tahun dan dia dibayar lunas di depan sebesar 12 juta. Maka ketika kita menggunakan metode neraca pada tanggal 1 Juni 2018, kita akan mencatat sebagai kas 12 juta, kreditnya sewa diterima di muka karena kita menerima di muka sebesar 12 juta. Itu ketika kita melakukan pencatatan awal. Kemudian ketika kita mau melakukan jurnal penyesuaian pada 31 Desember, kita akan mencatat sebagai sewa diterima di muka pada pendapatan. Untuk jurnalnya itu sama seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Debitnya sewa diterima di muka. Akan tetapi kita lihat nominalnya kok 5 juta. 5 juta itu dari mana? 5 juta itu dari 5 per 12 dikali 12 juta. Pertanyaan selanjutnya adalah 5 ini dari mana? Nah, 5 ini kita ketika menggunakan pendekatan neraca, metode neraca, pokoknya patokannya kita adalah lihat debitnya. Debitnya adalah di jurnal penyesuaian adalah sewa diterima di muka. Kalau kata-katanya diterima di muka, itu berarti yang belum dipakai. Diterima di muka berarti barang atau jasanya itu belum dipakai. Dalam contoh soal ini untuk 1 tahun dari Juni sampai Desember, berarti kan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan itu sudah dipakai oleh pelanggan. Gedung kita sudah dipakai oleh pelanggan selama 7 bulan awal sampai Desember. Nah, karena kontraknya 1 tahun, 12 bulan, itu berarti 12 dikurangi 7 yang belum terpakai itu 5 bulan. Kalau kata-katanya diterima di muka itu berarti belum terpakai. Kalau belum terpakai itu berarti dari bulan Januari sampai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Mei yang belum terpakai. Berarti 5 per 12 dikali 12 juta. Ketemunya adalah 5 juta. Kemudian untuk contoh soal dengan metode laba rugi. Soalnya sama, akan tetapi kita menjawabnya beda. Pada saat jurnal pencatatan 1 Juni dicatat sebagai kas pada pendapatan sewa. Sudah diakui langsung sebagai pendapatan sewa. Akan tetapi ketika kita melakukan jurnal penyesuaian, jurnalnya sesuai dengan materi sebelumnya, yaitu pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Patokan kita adalah debit. Kata-katanya adalah pendapatan sewa. Kalau kata-katanya langsung pendapatan sewa tanpa ada tambahan diterima di mukanya, maka itu
yang sudah terpakai. Kalau sebelumnya kan kata-katanya diterima di muka. Kalau debitnya diterima di muka, itu berarti yang belum terpakai. Sedangkan kalau debitnya langsung pendapatan sewa tanpa ada tambahan diterima di muka, itu berarti yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai kan dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan sudah terpakai. Itu berarti 7 per 12 kali 12 juta. Ketemunya adalah 7 juta rupiah. Kreditnya menyesuaikan. Selanjutnya adalah biaya dibayar di muka. Ini kebalikan dari pendapatan diterima di muka. Kalau biaya dibayar di muka, itu artinya kita membeli barang atau jasa dari pihak lain, kita sudah membayar full, kita sudah membayar tunai, lunas, akan tetapi barang atau jasa tersebut belum kita terima, belum kita pakai. Itu biaya dibayar di muka. Untuk pendekatannya, metodenya juga sama. Ada dua, pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Nah, kalau biaya dibayar di muka ini, pada saat pendekatan neraca, saat kita melakukan pembayaran, kita akan mencatat sebagai, contohnya kita akan melakukan pembayaran asuransi. Asuransi dibayar di muka pada kas, karena biasanya asuransi itu kan untuk 1 tahun periode, kita kan bayar preminya itu kan di depan, maka dicatat sebagai asuransi dibayar di muka pada kas. Nah, kemudian pada saat jurnal penyesuaian, kita akan mencatat sebagai beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, dibalik seperti tadi. Kemudian adalah pendekatan laba rugi. Pada saat kita melakukan pembayaran, kita mencatat sebagai beban asuransi, kita akui sebagai beban pada kas. Akan tetapi, pada saat jurnal penyesuaian, dibalik, kita mencatat sebagai asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Untuk lebih mempermudah penjelasan, kita latihan soal langsung, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2019. Perlu digarisbawahi, 1 Oktober. Perusahaan membayar iklan untuk 1 tahun ke depan dengan biaya 2.400.000. Nah, ini perusahaan langsung membayar karena iklan itu kan biasa bayarnya di depan untuk periode 1 tahun ke depannya. Nah, pada saat 1 Oktober, perusahaan mencatat iklan dibayar di muka. Ini karena kita menggunakan pendekatan neraca. Iklan dibayar di muka 2.400.000 pada kas 2.400.000. Kemudian 31 Desembernya kita juga menggunakan materi yang slide sebelumnya, beban iklan pada iklan dibayar di muka. Tinggal dibalik, iklan dibayar di mukanya menjadi kredit. Nah, ini nominalnya menjadi 600. Lagi-lagi, kita patokannya adalah debitnya. Kalau kata-kata debitnya adalah nggak ada tambahan dibayar di mukanya, itu berarti yang sudah terpakai, teman-teman. Yang sudah terpakai itu berapa bulan? Dari bulan Oktober sampai bulan Desember itu ada 3 bulan. Oktober, November, Desember. Kita lihat debitnya adalah beban iklan, nggak ada tambahan dibayar di mukanya. Berarti itu yang sudah kita pakai. Yang sudah kita pakai adalah 3 bulan, maka 3 per 12 karena 1 tahun dikali 2.400.000, ketemunya adalah 600.000. Kreditnya menyesuaikan. Kemudian untuk metode laba rugi, soalnya sama, akan tetapi pada saat pencatatan itu langsung diakui sebagai beban iklan. Beban iklan pada kas sebesar 2.400.000. Nah, pada jurnal penyesuaian dicatat sebagai iklan dibayar di muka pada beban iklan. Lagi-lagi, kita patokannya adalah debit. Debitnya adalah iklan dibayar di muka. Ada kata-kata dibayar di muka. Itu berarti yang belum terpakai. Bulan yang belum terpakai adalah dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September dari
Januari sampai September itu belum terpakai karena kontrak 12 bulan yang sudah terpakai tadi kan 3 bulan dari Oktober sampai Desember. Sisanya adalah 9 bulan yang belum terpakai. Maka 9 per 12 dikali 2.400.000. Ketemunya 1.800.000. Kreditnya menyesuaikan. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan yang masih harus diterima. Merupakan pendapatan di mana perusahaan sudah memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Akan tetapi pelanggan itu belum melakukan pembayaran sampai periode berikutnya. Jadi barangnya sudah dikirim pada periode ini. Nah, pelanggan itu belum melakukan pembayaran sampai mau ganti bulan. Nah, maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang pendapatan pada pendapatan jasa atau pendapatan usaha. Contoh soalnya adalah perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan senilai 500.000, namun jumlah ini belumlah masuk pada neraca saldo. Itu berarti pelanggan itu belum melakukan pembayaran, maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang pendapatan 500.000 dan pendapatan jasa 500.000. Ini ada kesalahan, ini diabaikan saja. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ternyata kita sudah menyelesaikan materi jurnal penyesuaian ini. Jadi jurnal penyesuaian ini sangat diperlukan sebelum teman-teman lanjut ke langkah berikutnya, yaitu neraca lajur. Kalau teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa pelajari lagi, tonton video ini lagi. Kalau masih belum paham, boleh tanyakan di kolom komentar atau bisa lewat Instagram saya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.